Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran e-learning. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai takikardi. Takikardi merupakan kecepatan denyut jantung lebih dari 150 kali per menit. Takikardi dapat bersifat simptomatis atau asimptomatis. Takikardi yang simptomatis atau unstable ditemukan adanya tanda dan gejala yang disebabkan karena denyut jantung yang cepat. Denyut jantung yang cepat ini juga dapat menyebabkan penurunan curah jantung dan meningkatkan kebutuhan oksigen miokardium. Kunci penanganan takikardi dengan membedakan golongan takikardi tersebut yaitu takikardi dengan nadi atau tidak, takikardi tidak stabil atau stabil, takikardi dengan QRS sempit atau lebar dan irama teratur atau tidak teratur. Tanda gejala klinis yang disebabkan takikardi antara lain sesak nafas, nyeri dada, penurunan kesadaran, lemah, mudah lelah dan pingsan, hipotensi, gambaran iskemik pada EKG, edem paru, perfusi perifer yang buruk. Tata laksana takikardi pada orang dewasa menurut AHA 2020. Ketika pasien diketahui nadi lebih dari 150 kali per menit, lakukan BLS survei dan ALS survei sekunder. Jaga jalan nafas, bantu pernafasan jika diperlukan. Berikan oksigen jika diperlukan. Pasang monitor pasien, ukur tekanan darah dan saturasi oksigen. Pasang IV akses dan rekam EKG. Asesmen segera kondisi pasien apakah ada tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh takikardi. Jika ada tanda dan gejala yang ditimbulkan, maka disebut dengan takikardi tidak stabil. Tata laksana takikardi tidak stabil yaitu segera persiapkan sinkronis kardioversi. Berikan sedasi bila pasien masih sadar dan mintakan surat persetujuan tindakan. Sinkronis kardioversi dilakukan dengan mengidentifikasi QRS pasien. QRS sempit reguler dosis 50-100 joule. QRS sempit irreguler dosis 120-200 joule. QRS lebar reguler dosis 100 joule. QRS lebar irreguler dosis defibrilasi. Pertimbangkan konsultasi kardiologis. Bila setelah kardioversi terjadi henti jantung, maka menuju algoritma henti jantung. Bila hasil asesmen pasien tidak ada tanda dan gejala yang timbul dari takikardi, maka lihat kompleks QRS. Bila takikardi stabil dengan QRS sempit irama reguler. Irama jantung dapat berupa sinus takikardi atau supraventricle takikardi. Tata laksananya adalah auskultasi arteri karotis. Bila tidak terdengar bruit, dapat dilakukan vagal manuver dengan cara pijat karotis. Bila gagal, dapat diberikan adenosin 6 mg IV bolus cepat. Bila dalam waktu 1-2 menit irama masih SVT, dapat diberikan adenosin dosis kedua yaitu 12 mg IV bolus cepat. Pada pemberian adenosin, bolus cepat selama 1-3 detik. Segera flash dengan NaCl 0,9% sebanyak 20 ml dan naikkan tangan pasien.
Bila pemberian adenosin dosis ketiga tetapi irama belum membaik, diperlukan pemberian obat-obat anti-aritmia, misal diltiazem atau beta blocker, dan pertimbangkan konsultasi kardiologis. Bila takikardi stabil dengan QRS sempit, irama irreguler. Irama jantung kemungkinan berupa atrial fibrilasi, atrial flutter, atau multivokal atrial takikardi. Tata laksananya adalah pertimbangkan konsultasi kardiologis dan kontrol rate menggunakan diltiazem atau beta blocker. Bila takikardi stabil dengan QRS lebar, irama reguler, irama jantung dapat berupa ventricle takikardi. Tata laksananya, pertimbangkan konsultasi kardiologis, berikan amiodaron 150 mg IV selama 10 menit, dan dapat diulang dengan dosis maksimal 2,2 gram per 24 jam. Persiapkan untuk sinkronize kardioversi elektif. Irama lain dapat berupa SVT dengan aberrans. Tata laksananya, berikan adenosin. Bila takikardi stabil dengan QRS lebar, irama irreguler. Irama jantung kemungkinan berupa atrial fibrilasi dengan aberrans. Tata laksananya sesuai dengan takikardi QRS sempit irama irreguler. Preeksitasi atrial fibrilasi atau AF dan WPW, tata laksananya konsultasi kardiologis, pertimbangkan pemberian amiodaron 150 mg dalam 10 menit, hindari pemberian AV nodal blocking, misal adenosin, digoxin, verapamil, diltiazem. Polymorphic VT, tata laksananya, lakukan konsultasi dengan kardiologis. Torsa de Pointes, tata laksananya dengan pemberian magnesium loading dosis 1-2 gram selama 5-60 menit. Berikut gambaran tata laksana takikardi di ruang emergensi.
Demikian pembelajaran e-learning kali ini. Selamat belajar!